Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kerehore. Kalau teman-teman baru saja selesai menyaksikan video untuk unboxing Asus Zenfone 5 yang kita beli seharga di bawah 1,5 jutaan. Kali ini kita akan lanjutkan tour kita ya, episode 2-nya, yaitu membahas bagaimana performa gaming dan performa kameranya di tahun 2021 ini. Yang ada di hadapan teman-teman adalah unit yang sama ya dengan yang kemarin kita unboxing. Bedanya stiker-stiker dari toko penjualnya sudah kita lepas supaya keindahan dari backdoor Asus Zenfone 5 ini bisa kita sama-sama nikmati. Oke, sebelum lanjut ke performa gaming secara real, jadi untuk Asus Zenfone 5 dengan spesifikasi SoC Snapdragon 636 ini kita coba tes dengan Antutu 9. Oke, kita sudah pakai Antutu 9 dan hasilnya adalah kita mendapatkan skor 182.000. Skor yang cukup oke sih harusnya ya, kalau mengingat ini adalah HP keluaran tahun 2018. Kemudian untuk pengajuan realnya kita sudah siapkan 4 game dengan 2 game jenis game dengan total 4 game ya. Yang pertama kita punya ini ya, PUBG. Kemudian kita akan mainkan saudaranya Call of Duty. Lanjut ke yang masih ngetren yaitu Mobile Legends, dan yang terakhir kita tes untuk League of Legends Wild Rift. Dan berikut adalah hasil pengujiannya. Oke, untuk PUBG ini kita sekarang sudah ada di lobby dari map PUBG. Kemudian kita lihat settingannya. Untuk grafiknya kita bisa ke smooth dan height. Ini untuk setting smoothnya, tertingginya frame rate-nya hanya ke height. Kemudian untuk kualitas grafiknya hanya bisa sampai HD ya. Kalau HDR belum bisa, dan HD high dan high. Cuman kita coba pakai smooth saja ya supaya lebih ini ya, lebih lancar. Oke, dengan Asus Zenfone 5 ini kita ada di player number 2. Artinya kita nggak buruk-buruk amat nih secara spek dari handphone. Biasanya spek handphone ini juga cukup ngaruh posisi kita di tim ya. Oke, saya coba memisahkan diri. Oke, kita ambil rumah ujung kecil di sana ya. Semoga cukup oke isinya. Oke, dari grafisnya cukup bagus ya teman-teman kalau kita lihat di layar. Kemudian frame rate-nya juga oke, tidak ada lag-lag ya. Namun kita coba lihat nanti ketika ketemu musuh apakah masih selancar ini atau tidak. Ada jejak musuh kita. Oke, masih cukup lancar ya teman-teman ya, tidak ada lag-lag yang cukup berarti. Oke, kita ambil senjatanya.
Kita coba cari senjata lagi ya. Jadi lumayan oke sekali ya. Untuk tahun 2021 ini Zenfone 5 masih bisa melibas PUBG M dengan resolusi smooth dan frame rate high dengan sangat lancar. Oke, next kita main CODM ya teman-teman ya. Kita cek dulu untuk grafisnya seperti apa dari CODM ini. Jadi untuk grafiknya kita bisa hanya di low dan medium, kemudian frame rate-nya bisa sampai high saja teman-teman ya. Kita coba medium dan high ya. Kemudian kita coba atur dulu kontrolnya sebentar. Oke, kita kontrolnya ubah sedikit ya. Oke, kemudian langsung kita start saja. Oke ya, kita main multiplayer saja ya, supaya lebih cepat. Oke. Frame rate-nya walaupun high ini sudah cukup oke sekali teman-teman ya. Teman bisa lihat sendiri di sini mana musuhnya, itu dia. Ini kita masih lewat AI ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi kalau tidak terlalu oke lawannya. Tapi secara kualitas gambar dan gameplay ini sudah sangat oke sekali teman-teman ya. Tidak ada lag-lag yang kita rasakan di sini. Kita ambil pelurunya, tembak lagi. Oke, dan itu dia sedikit review untuk CODM ya. Cukup oke dan cukup mantap. Oke, selanjutnya kita main Mobile Legend ya. Tentunya game-game yang masih sangat digandrungi di dunia kali ini. Oke, kita beli siapa? Eudora. Oke, jadi ini kita pakai akun-akun baru ya. Untuk tes-tes gaming biasanya kita pakai akun-akun baru untuk memastikan dapat performa realnya. Kalau teman-teman baru beli HP kemudian baru merasakan game-game baru itu, kita pakai Layla seperti biasa ya. Oke. Oke, kita sudah dapat teman dari Indonesia semua. Kalau dari grafisnya ini sangat jernih dan sangat lancar ya. Kita lihat si Layla kita putar-putar juga sangat smooth, tidak ada gangguan yang berarti. Oke, ini dia tampilan pertamanya seperti ini. Kita coba lihat dulu settingan grafisnya ya. Jadi untuk basic grafisnya itu kita di medium. Kita bisa smooth, medium sampai ke high ya teman-teman.
Oke, namun kita coba gunakan yang smooth saja ya. Jadi teman-teman yang penting menikmati gamenya tanpa harus terbebani harus kualitas grafis yang terlalu gonjreng. Oke, grafisnya cukup oke dan lumayan lancar nih teman-teman ya. Oke, bagaimana si Edward Allen? Nah, nama samaran kita ya. Akan melangkah menuju towernya musuh. Oke, kita serang dengan satu kali pukulan. Oke, menang. Oke, sampai bertemu dengan musuh, kita lihat tidak ada frame drop yang cukup signifikan. Masih sangat nyaman ketika digunakan ya teman-teman. Oke, lihat. Oke, kemudian kita hancurkan turretnya sekarang. Oke, mantap. Sampai dengan pertarungan saat ini, kondisi dari Zenfone 5 yang kita gunakan masih sangat lancar dan sangat mulus ketika digunakan ya teman-teman ya. Artinya game Mobile Legends bisa kita libas dengan mudah dengan handphone ini. Oke, kita hancurkan turretnya. Yap, itu dia sedikit. Yap, itu dia hancur akhirnya ya. Dan itu dia sedikit review kita untuk performa Asus Zenfone 5 untuk bermain Mobile Legends. Kita lanjut ke game yang terakhir. Oke, sekarang kita sudah ada di game yang terakhir ya. Game terakhir kita adalah Wild Rift ya. Temennya dari Mobile Legends. Lihat speed dari si Jing yang kita pakai ya. Jing ini kalau di Mobile Legends ini seperti Layla-nya ya. Karakter pertama untuk pemain baru. Oke, kita lihat dulu settingannya ya teman-teman. Grafisnya seperti apa? Jadi untuk grafisnya di mana ya setting grafisnya? Oke, frame rate-nya bisa di set 30, 40 sampai 60. Kita coba set frame rate tertinggi ya. Oke, kita sudah set tertinggi. Kemudian seperti ini hasilnya. Oke, kalau kita lihat dari pertarungan ini tidak nampak ada frame drop ya teman-teman. Masih sangat lancar dan bisa kita nikmati sekali permainannya. Oke, namun sayang sekali saya mati karena tadi setting-setting tadi ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kita coba lihat ya apakah akan ada frame drop. Nah, ini udah mulai lelah nih si Jingnya. Tembak saja, Bang. Oke, kita bom semuanya. Oke, jadi sampai saat ini sih tidak banyak frame drop ya teman-teman. Masih sangat nyaman sekali. Kita regenerate dulu darah kita guys. Kita lanjutkan ya. Ternyata kita sudah diserang. Oke. Oke, kita menang ya. Sekarang kita lanjut ke sesi turretnya nih guys. Oke, turretnya kita hancurkan. Kita sampai hancur dulu baru kita kembali. Oke, minion kita ada di sekepung. Yes. Kita ganggu dengan ini.
Oke, itu dia dan sangat lancar sekali. Jadi itulah preview dari League of Legends Wild Rift untuk Asus Zenfone 5. Yap, itu dia performa gaming dari Asus Zenfone 5 yang barusan kita beli ya. Mantap sekali ya, walaupun memang secara grafis, setting grafisnya tidak bisa mentok kanan, hanya ada di medium atau high saja. Namun secara performa itu masih sangat nyaman dimainkan, tidak laggy dan tidak banyak frame drop yang menyebalkan. Oke, lanjut ke performa kamera ya. Jadi kameranya nih cukup unik ya. Di bagian belakang kita punya lensa wide 12 megapiksel ditemani ultra wide-nya 8 megapiksel. Kemudian di bagian depan kita punya 12 megapiksel selfie ya. Oke. Dengan konfigurasi yang seperti itu, dia memiliki beberapa settingan yang cukup menarik. Ada beauty, super resolution, panorama, slow motion. Ada settingan pro juga. Jadi ada pro ini, dimana kita bisa mengatur white balance, pencahayaan serta ISO-nya ya, serta shutter speed juga bisa kita atur. Oke, namun pada pengujian kali ini kita tidak akan menggunakan banyak pengujian, kita hanya menggunakan foto-foto biasa, wide and ultra wide. Kemudian kita coba fitur slow motionnya, kemudian kita coba fitur perekaman videonya, dimana kamera belakang mampu merekam sampai 4K dengan kamera depannya hanya Full HD. Dan berikut adalah hasil pengujian kamera dari Asus Zenfone 5 2018. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Asus Zenfone 5 4K 30 fps. Jadi saya jalan kecepatan normal ya. Untuk suaranya teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya seperti ini. Untuk Asus Zenfone 5 ini memang tidak dilengkapi dengan image stabilizer sehingga akan nampak goyang ya di gambarnya. Oke, kemudian ini adalah hasil perekaman kamera dengan resolusi Full HD 60 fps. Sama ya, untuk Full HD ini juga tidak ada optical image stabilizer sehingga gambar yang dihasilkan pun akan nampak bergetar di layar ya. Oke, dan yang ini adalah hasil perekaman kamera belakang dengan Full HD 30 fps. Sama ya, tanpa stabilizer. Memang ini menjadi sebuah kekurangan tersendiri bagi Asus Zenfone 5. Getar-getar dan bergetar. 3.
Oke, dan ini adalah hasil perekaman kamera depannya dengan resolusi Full HD 30 fps tanpa cropping dan sangat dekat sekali dengan muka ya. Warnanya cukup oke. Ya, udah bang. Awas ada mobil. Ya, Ayo masuk semuanya. Sana ke sana. coba. Wah, oke. Sini. Oke, kemudian ini perekaman video 4K-nya di malam hari ya, 30 fps seperti ini. Fokus ke orangnya masih lumayan clear, tapi nanti kita lihat di komputer ya, apakah cukup oke atau tidak. Melihat lingkungan sekitar juga masih cukup clear ya. Oke, ini adalah hasil perekaman di malam hari ya. Noise-nya cukup terasa. Namun suaranya harusnya masih tetap clear ya untuk didengarkan. Seperti ini penampakannya kita gunakan untuk pengambilan video di malam hari dengan pencahayaan seadanya. Ini backlight-nya seperti ini. Jika menghadap ke cahaya menjadi seperti ini. Yup, itu dia hasil pengujian kamera baik untuk pengambilan gambar, kamera belakang, kamera ultrawide maupun selfie-nya, serta kualitas perekaman video dan audionya ketika kita melakukan perekaman menggunakan kamera belakang maupun kamera depan. Sangat masih cukup oke dan masih cukup layak ketika kita gunakan di tahun 2021, sehingga HP 1,5 jutaan ini kita perlu label kere hore. Harganya kere namun kualitasnya masih sangat hore di tahun 2021. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lain yang tidak terbahas dalam video review ini, silakan like dan subscribe videonya serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan update-update kere hore selanjutnya. Semoga orang kere-kere di dunia ini menjadi orang-orang hore yang senantiasa sukses dunia dan akhirat. Ahmad dari Review Kere Hore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.